Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Allah, ya ilahi Rabbi. Engkau zat yang telah membentangkan bumi tempat kami berpijak dan berhalaman. Engkau zat yang telah memberikan kami kehidupan. Engkau zat yang telah memberikan kami berbagai kenikmatan. Kepadamulah kami akan kembali kelak di akhir kehidupan ini. Allahu Akbar, walillahil hamd. Salawat dan salam senantiasa kita perbanyak dan kita curahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para tamu Allah, hadirin sidang jamaah Aidil Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika matahari tenggelam di kaki langit sebelah barat kemarin sore, maka malam 1 Syawal pun datang merayati bumi. Berubahlah segenap perasaan kita. Duka berganti suka, sedih lenyap, gembira pun menjelma. Hadirin yang berbahagia, bagi orang yang berada di perantauan, maka pemandangan takbir merupakan irama indah yang mengingatkan ia betapa indahnya kampung halaman, betapa indahnya tempat tepian waktu mandi di masa kecilnya, mengingatkan betapa indah dan bahagianya saat berkumpul bersama dengan keluarga di kampung halaman tercinta dengan penuh rasa sukacita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Hadirin yang berbahagia, suara takbir itu juga mengingatkan kita akan tangan yang lembut, pelukan hangat dan penuh kasih sayang. Jika digambarkan maka akan begitu sangat indah sekali, dan tentu akan sulit jika kita harus ungkapkan sepenuhnya dengan untayan kata-kata. Hadirin yang berbahagia, jadi wajar jika ada di antara orang yang bertakbir, yang mengumandangkan takbir, tapi terkadang takbirnya diiringi dengan derayan dan cucuran air mata. Teringat dia dengan orang tua yang sudah tiada, teringat dia dengan abang dan kakak tercinta, teringat dengan sanak saudara famili di kampung halaman yang hari ini mereka tak dapat berjumpa, di pagi yang berbahagia ini mereka tak dapat bersama. Sehingga wajar kalau ada mata yang meneteskan airnya, maka itu adalah suatu kegembiraan. Itu merupakan suatu kesempurnaan yang Allah berikan, suatu kelembutan hati yang dimiliki oleh seorang hamba yang berhasil melaksanakan ibadah puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la sidang Aidil Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, maka hati mengajak kepada kita semua, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan kualitas dan kadar ketakwaan kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi serta meninggalkan segala larangan Allah. Karena pada hakikatnya hari ini merupakan hari raya, dan hari raya ini merupakan hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya untuk hamba-hambanya yang berkualitas imannya, hanya untuk hambanya yang meningkatkan ketakwaannya. Bukan hari raya itu bagi orang yang memiliki baju yang baru, bukan hari raya itu bagi orang yang memiliki kendaraan yang baru, bukan hari raya itu
bagi orang yang memiliki perhiasan yang baru. Hadirin yang berbahagia, Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, "Laisal 'id liman labisal jadid, walakinnal 'id liman ta'atuhu yazid." Bukanlah hari raya itu dengan baju yang baru, tapi hari raya itu adalah dengan ketaatan yang bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, terbenamnya matahari di sore hari kemarin disambut dengan kumandangan azan maghrib, kemudian disemarakkan dengan kalimat takbir, tahlil dan tahmid di seluruh pelosok dunia. Semuanya serentak. Itu menandakan bahwa kita sudah resmi ditinggalkan oleh bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya berjuta-juta rahmat Allah curahkan, bulan yang di dalamnya berjuta-juta keberkahan Allah anugerahkan, dan bulan di dalamnya begitu banyak dan besarnya peluang ampunan dosa yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin yang berbahagia, pada pagi hari ini maka akan banyak sekali orang yang beriman, diibaratkan orang yang baru lahir dari perut ibunya, kawaladat ummuh, seperti bayi baru lahir dari perut ibunya, suci tanpa noda, suci tanpa dosa, karena dosanya sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, namun renungan bagi kita bersama, tidak semua orang yang pantas untuk berhari raya. Tidak semua orang ternyata pantas dan layak untuk memeriahkan hari raya. Karena orang yang betul-betul berhari raya adalah orang-orang yang betul-betul menikmati kemenangan di pagi yang mulia ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Orang yang betul-betul berhari raya dan menang itu adalah orang yang memperbanyak sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menjalankan segala perintah Allah, mereka yang berusaha semaksimal setiap harinya, setiap waktunya, dimanapun ia berada, untuk menjauhi serta meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap untayan zikirnya, mereka yang bersungguh-sungguh hadir, bersimpuh dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, maka tidak malukah kita di hadapan Allah di pagi hari yang berbahagia ini? Kita memakai pakaian yang baru, kita memakai sendal yang baru, kita memakai mukena yang baru, kita memakai jam yang baru, kita memakai segala parfum untuk harum-haruman dengan berbagai jenisnya. Sementara mungkin kemarin kita tidak puasa, mungkin kemarin kita tidak mengisi malam Ramadan dengan salat tarawih, kemarin kita tidak mau membaca Al-Quran, kemarin kita tidak menutup aurat, rambutnya terbuka, bajunya terbuka, auratnya tidak ditutupnya, kemarin tidak mau menjaga lisan dan perkataan, banyak mata orang menjadi basah, air matanya jatuh karena lisan kita, dan banyak sekali kemarin orang yang tak menunjukkan bakti dan ketaatannya. Hadirin sidang Aidil Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah saudaraku, memang saat ini kita bisa menutupi aib kita di depan hadapan manusia, tapi kita tidak bisa menutup aib kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berlindung di balik selubung baju baru. Hari ini kita berlindung dan berselubung di balik jubah baru, berselindung di balik jas baru, tapi kita tidak bisa lari dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang berbahagia, mari kita renungkan bersama, apakah kita termasuk orang yang sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Siang dan malam Allah memberi
selama Ramadan sudah mampu merubah akhlak kita menjadi lebih baik, lebih santun, lebih mulia, apakah kita termasuk orang yang amalnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita sudah termasuk golongan orang yang Allah berikan derajat yang paling tinggi dan paling mulia, yang disebutkan yakni derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang berbahagia, atau apakah sebaliknya, dosa tak diampuni, rahmat dan kasih sayang Allah tak berhasil kita raih, akhlak masih bejat, perilaku masih sangat buruk jahiliyah, Ramadan berlalu begitu saja tanpa ada amal yang bisa membuat kita bangga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mungkin kita tak peduli dengan semuanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin jamaah salat Aidil Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu ketika di saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menaiki mimbar, maka datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril berdoa, dan di saat itu dia minta baginda Rasulullah untuk mengaminkannya. 3 kali baginda Rasulullah mengaminkan doa. Setelah itu bertanya para sahabat, "Wahai Rasulullah, kenapa tadi di saat engkau naik ke atas mimbar, engkau mengucapkan amin 3 kali, padahal kami melihat engkau tak berdoa? Kenapa ya Rasulullah?" Di saat itu baginda Rasulullah menjelaskan bahwa Jibril datang dan ia berdoa dengan 3 doa, dan salah satu dari ketiga doanya itu Jibril mengatakan bahwa man adraka syahr Ramadan falam yughfar lahu fadakhalan nar ab'adullah kul amin fakultu amin. Jibril mengatakan, dia berdoa, dia mengatakan barang siapa yang mendapati bulan suci Ramadan dan tetapi dosanya tidak diampuni hingga dia meninggal, maka ia masuk ke dalam neraka. Maka katakanlah amin. Aku fakultu amin, aku mengatakan amin, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, doa Jibril adalah barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dalam keadaan tua, namun ia tidak berbakti kepada mereka, lalu kedua orang tuanya meninggal dunia, maka mereka masuk ke dalam neraka, maka Allah akan menjauhkannya. Katakan amin. Fakultu amin. Baginda Rasulullah kembali mengatakan amin. Dan yang ketiga, barang siapa yang ketika namamu disebut wahai Muhammad, tapi ia tak berselawat kepadamu, lalu ia meninggal dunia dan ia masuk ke dalam neraka, maka Allah akan menjauhkannya. Katakanlah amin. Fakultu amin. Hadirin sidang Aidil Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menjelaskan dalam hadis ini terdapat dalil bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Namun jika seseorang masih tidak mendapatkan ampunan di dalam bulan ini, maka ia adalah orang-orang yang benar celaka. Hadirin yang berbahagia, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Al-Ma'arif halaman 220 berkata, "Fa kaifa yafrahu fi yaumil fitr man la yadri hal qubila saumuhu am la." Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, bagaimana seseorang bisa bergembira di hari raya Aidil Fitri sedangkan ia belum tahu apakah puasanya diterima atau tidak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka orang yang benar-benar beruntung setelah Ramadan adalah mereka yang amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Tak ada gunanya kebahagiaan kita di dunia dengan harta yang begitu banyak sementara kita tak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa gunanya harta yang banyak jika tidak menolong
Subhanahu wa taala. Apa gunanya rumah yang mewah, bertingkat, ber-AC jika semua fasilitas itu tidak akan bisa kita bawa ke dalam kubur kita? Apa gunanya pangkat yang tinggi jika pangkat yang tinggi itu tak mampu nanti menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala? Hadirin yang dimuliakan Allah, seberapapun mewahnya kita hidup di dunia, paling itu hanya sebatas umur yang ada. Tapi kalau sempat kita mewah, sempat kita bahagia di akhirat, maka tentulah itu kebahagiaan dan kemewahan yang akan kita nikmati abadi untuk selama-lamanya. Hadirin yang berbahagia, sebaliknya betapapun miskinnya kita di dunia ini, paling miskin itu hanya sebatas umur yang Allah berikan kepada kita. Kalau nanti kita miskin di akhirat dan sengsara di akhirat, maka kita akan miskin dan sengsara untuk waktu yang sangat cukup lama. Hadirin sidang Aidil Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum fase akhirat itu datang, sebelum kita semua pastinya akan kedatangan tamu, siapapun kita, yang kaya, yang miskin, yang muda, yang tua, laki-laki, perempuan, kita akan kedatangan tamu. Tak langsung kita menuju ke fase akhirat. Tamu ini di saat ia datang, maka tamu ini akan mengibarkan bendera putih di rumah kita. Maka di saat tamu ini datang, jasad kita akan terbujur kaku. Di saat tamu ini datang, orang-orang akan berdatangan untuk melihat kita. Di saat tamu ini datang, akan ada air mata yang jatuh karenanya. Di saat tamu ini datang, maka kita semua akan dihadirkan bahwa manusia itu pasti akan menghadapi kematian. Hadirin sidang Aidil Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang orang yang meninggal itu Allah berikan bahwa ia tak sadar bahwa ia sudah meninggal dunia. Ketika dia melihat badannya dikelilingi oleh saudaranya, ia berkata, "Aku sedang bermimpi." Di saat dia melihat tubuhnya dibawa, digotong ke belakang untuk dimandikan, ia juga berkata, "Aku sedang bermimpi." Di saat tubuhnya dikafani, ia masih mengatakan, "Aku sedang bermimpi." Ketika tubuhnya dibawa ke masjid, digotong bersama ke masjid untuk disolatkan, ia masih merasa bahwa aku sedang bermimpi. Ketika tubuhnya dimasukkan ke dalam liang kubur, ia juga masih mengatakan, "Aku sedang bermimpi." Di saat langkah terakhir itu meninggalkan kubur, maka Allah kembalikan ia ke dalam jasad. Di saat itu ia baru sadar bahwa ia sudah meninggal dunia. Ia panggil orang tuanya, "Ayah." Ia panggil ibunya, "Ibu." Ia panggil istrinya, "Wahai istriku, wahai suamiku, wahai anakku, wahai cucuku." Ia panggil semuanya, tapi tak ada satupun yang mendengarkan panggilan itu. Terakhir ia panggil, "Ya Allah, ya Allah, kembalikan aku ya Allah, tolong hamba ya Allah." Ketika dia gerakkan tangannya sudah ditimpa oleh tanah. Ketika ia ingin menggerakkan tubuhnya sudah ditimpa oleh tanah. Ia sadar, baru ia menyesal, baru ia menangis, baru dia meraung, baru dia merintis. Hadirin sidang Aidil Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seandainya tangisan dan jeritan, tangisan itu Allah perdengarkan kepada orang yang hidup, maka dipastikan kita semua akan pingsan mendengarkannya. Begitu beratnya siksa yang ada di dalam kubur. Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka izinkan khatib mengajak kepada kita semua, mampu masih Allah memberikan umur kepada kita, Allah masih menghidupkan kita, maka mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan momentum hari Aidil Fitri ini untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berubah, mari kita rajin solat berjamaah, mari kita rajin melakukan
Mari kita berinfak dan bersedekah, karena tak ada pun gunanya punya harta yang banyak tapi jika harta itu tak bisa menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita berdoa mudah-mudahan di akhir hayat kita nanti Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita berdoa kepada Allah semoga amal ibadah kita Allah terima dan memudahkan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Aidil Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang cerah ini sejenak mari kita layangkan pandangan kita kepada orang yang kita cintai semasa hidup di atas dunia ini. Barangkali hari ini wajahnya sudah tak terlihat lagi. Hari ini senyuman manisnya hanya berada di pelipis mata kita, hanya ada di kelopak mata kita. Hari ini mereka tak bersama kita lagi. Padahal dahulu setelah kita pulang dari salat Aidil Fitri, ini adalah momen yang ditunggu-tunggu. Ini adalah orang yang kita cari, orang yang tangannya kita cium, orang yang badannya kita peluk, yang kita rengkuh tubuh rentanya, yang kita peluk tubuh tuanya. Hadirin sidang Aidil Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kondisi mereka? Mereka sekarang sudah berpindah ke alam barzakh, kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka di alam barzakh? Seperti orang yang berada di tengah lautan, sendiri di tengah lautan, menentang badai dan gelombang. Begitu dahsyatnya ombak yang akan menerjang. Di saat itu ia berteriak, teriaknya tak didengarkan orang. Yang ia lakukan hanyalah berharap, memohon dan menunggu, meminta semoga ada kiriman yang datang dari anak cucunya. Hadirin yang berbahagia, kiriman itu merupakan pertolongan bagi mereka. Kiriman itu berupa doa, kiriman itu berupa rupiah yang kita jadikan infak dan sedekah atas nama mereka. Kiriman itu berupa amal soleh yang kita lakukan sehingga amal soleh itu mengalir pahalanya kepada mereka. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, hadirin sidang Aidil Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pagi yang berbahagia ini mari kita berdoa, mari kita kirimkan sedekah terbaik kita untuk mereka. Hadirin yang berbahagia, karena dahulu semasa hidupnya mereka punya waktu yang luang, punya waktu yang lapang, tapi mereka tak sempat untuk mengerjakan hal-hal yang sunnah. Mereka terlalu sayang dengan kita, karena mereka terlalu cinta dengan anak-anaknya. Mereka tak sempat menuju ke masjid, karena harus mencari nafkah untuk putra-putrinya. Mereka tak sempat hadir berjamaah, karena mencari biaya hidup. Dan untuk itu, maka mulai dari kita kecil mereka biayai, mereka berikan nafkah sampai kita besar. Mereka bersusah payah demi kita sampai kita bekerja, sampai kita berumah tangga. Hadirin sidang Aidil Fitri yang dimuliakan Allah, apa yang kita tunggu hari ini? Perbanyaklah kiriman doa untuk mereka, banyaklah kirimkan sedekah untuk mereka. Walaupun seisi dunia ini kita persembahkan untuk mereka, maka itu tak akan mampu untuk menebus setetes air mata yang jatuh dikala mendoakan anak-anaknya untuk menjadi orang yang berhasil. Takkan mampu seisi dunia kita persembahkan menebus air susu yang sudah menetes dan masuk ke dalam tubuh kita. Tak akan mampu untuk membalas darah yang bersimbah dan mengalir di saat mengejan dan melahirkan kita ke atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Aidil Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, jika orang tua kita masih hidup, maka bersimpuhlah di hadapan mereka. Jangan sia-siakan mereka. Mintalah curahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui ridhonya kedua orang tua kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallahu fi ridal walidain wa syahadu rabbi fi
fi syahadil walidain, bahwa sesungguhnya ridha Allah Subhanahu wa taala terletak di antara ridhonya kedua orang tua kita kepada kita semua, dan murkanya Allah terletak di saat orang tua kita murka kepada anak-anaknya. Hadirin yang berbahagia, hari ini banyak orang yang mencari surga sampai ke tanah suci Mekah. Hari ini banyak orang mencari surga, dia setiap hari 5 waktu selalu sholat berjamaah. Hari ini banyak orang yang mencari surga, ia mampu untuk mengeluarkan infak dan sedekah, sanggup membaca Al-Quran 1 juz, bisa membuat istrinya menutup aurat sampai bahkan bercadar, sanggup untuk membuat kegiatan-kegiatan keagamaan, tapi hubungannya dengan orang tua tidak baik, sudah lama tidak bertegur sapa dengan ayah dan ibunya, sudah lama tidak menelpon, tidak menjenguk, tidak mengirimkan doa. Hadirin yang berbahagia, walaupun amal ibadahnya segudang, walaupun ibadahnya setinggi gunung, namun ketika orang tuanya tidak dia bahagiakan, ketika orang tuanya tidak ia pedulikan, ketika orang tuanya tidak dia muliakan, ketika ia menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, ibadahnya akan tertolak, amalnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-23, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablugha indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah jelaskan bahwa Allah memerintahkan agar kamu menyembah kepada Allah, dan dia hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Allah sandingkan ayat ini, berbuat baik kepada Allah, menyembah Allah dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Pentingnya kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Hadirin yang berbahagia, inilah beberapa renungan kita bersama pada pagi hari ini. Mudah-mudahan khutbah Aidul Fitri pada kesempatan kali ini mengingatkan, mengetuk hati kita. Kalau selama ini ibadah kita masih biasa saja, maka mari kita gunakan sisa umur yang Allah berikan ini untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Wa tazawwadu, berbekallah kamu, fa inna khairaz zadi taqwa, maka sebaik-baik bekal yang akan menyelamatkan kita dari dunia hingga ke akhirat, yang akan membuat kita bangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah bekal takwanya seorang hamba. Dan pada pagi yang berbahagia ini, mari kita tunjukkan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Jika orang tua kita masih ada, datanglah kepada mereka, bersimpuhlah kepada mereka, mohon ampunlah kepada mereka, minta maaflah kepada mereka, berharaplah mendapat curahan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau orang tua kita sudah tiada, kirimkanlah doa, kirimkanlah doa. Mereka menunggu doa, mereka menunggu infak dan sedekah dari anak cucunya. Hadirin yang berbahagia, demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.
lillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Di pagi yang cerah ini kami berkumpul di hamparan bumi-Mu yang maha luas ini ya Allah, seraya mengadakan tangan berharap, bermohon dan berminta. Di sini kami menyadari bahwa kami adalah hamba-Mu yang tak luput dari salah dan dosa. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kami dari kesalahan dan kesilapan kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami berbuat lewat kaki kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa yang kami berbuat oleh tangan kami ya Allah. Ampuni dosa yang kami berbuat dengan kedua mata kami ya Allah. Ampuni dosa yang kami berbuat dengan telinga kami ya Allah. Ampuni dosa yang terlintas di pikiran kami ya Allah. Ampuni dosa yang terbesit di hati kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Rahim. Pada hari yang mulia ini kami ingin agar kami yang hina ini Engkau pandang dengan penuh rahmat-Mu ya Allah. Kami ingin Engkau memandang kami dengan penuh cinta ya Allah. Pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Rahman. Pandanglah kami ya Allah dengan kemuliaan. Kami adalah hamba-Mu yang terlalu banyak dosa ya Allah. Ya Allah, tak sanggup kami menghitung dosa yang pernah kami lakukan di masa lalu ya Allah. Ya Allah, mungkin kami yang pernah melakukan perbuatan zina ya Allah. Ya Allah, mungkin kami yang pernah melakukan perbuatan meminum minuman khamar ya Allah. Ya Allah, mungkin kami yang penuh dengan dosa karena meninggalkan sholat ya Allah. Mungkin kami setiap harinya banyak dosa karena tidak menutup aurat ya Allah. Ya Allah, kami tak sempat mengajarkan anak-anak kami untuk menjadi orang yang taat ya Allah. Atau mungkin selama ini akhlak kami masih terlalu bejat dan berlimpah maksiat ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jika Engkau tak ampuni kami ya Allah, maka tak pantas kami masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa istri kami ya Allah. Ampuni dosa suami kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, pada hari yang mulia ini kami ingat perempuan yang kami tinggal di rahimnya 9 hari, 9 bulan 10 hari lamanya ya Allah. Pada hari yang mulia ini kami mohonkan ampunan untuk perempuan yang telah melahirkan kami ke dunia ini ya Allah. Ia bersimbah darah mempertaruhkan nyawanya ya Allah. Pada hari yang mulia ini kami memohon ampun untuk perempuan yang rela tidak tidur demi kami ya Allah. Perempuan yang rela makan, tak rela makan asal sekedarnya saja, asal kami kenyang ya Rabb. Hari ini kami sadar ya Allah, usia kami yang semakin dewasa. Kami melihat ibu kami sudah tua, ibu kami sebagian sudah tiada. Kami lihat sosoknya yang rapuh. Ya Allah,
ialah ibu kandung kami ya Allah. Ampunkan dosa yang telah yang kita lakukan ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Kami ingat ya Allah hari ini dengan sosok laki-laki yang berjuang demi kami ya Allah. Seorang laki-laki yang ia rela pergi pagi pulang petang ya Allah. Bahkan ia pulang berminggu, bahkan berbulan-bulan ya Allah, untuk kami anaknya, untuk kami anak-anak putra putri tercintanya. Ya Allah, mereka bekerja demi kami ya Allah. Dialah ayah kandung kami ya Allah. Ampunkan dosanya ya Allah. Ayah kami bukan alumni pondok pesantren ya Allah. Ayah kami jarang pergi pengajian ya Allah. Mungkin ia tidak paham agama ya Allah. Mungkin ia tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil ya Allah. Mungkin ia tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk ya Allah. Mungkin ia terlupa mana yang halal dan mana yang haram ya Allah. Ia bekerja agar kami bisa menyambung hidup ya Allah, supaya kami dapat makan ya Allah. Ia bekerja menyekolahkan kami ya Allah. Ia bekerja agar kami kuliah ya Allah. Ya Allah, ia bekerja agar kami semua selamat ya Allah. Ya Allah, kami lihat tubuhnya tidak lagi kekar dan mulai tak berdaya ya Allah. Ya Allah ya Rahman. Ya Allah, merekalah ayah kandung dan ibu kandung kami ya Allah. Hanya satu ayah kandung kami ya Allah. Hanya satu ibu kandung kami ya Allah. Ya Allah, berikan mereka kekuatan, berikan kami kesempatan untuk membalas budi baik mereka ya Allah. Ya Allah, mereka yang hari ini masih hidup ya Allah, berikan kami kesempatan untuk membahagiakan mereka ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk menyenangkan mereka di hari tuanya ya Allah. Namun ya Allah, sekiranya orang tua kami telah Engkau panggil kepada-Mu ya Allah, ya Allah, bantulah mereka dengan rahmat dan curahan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, bantulah mereka dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikan kubur mereka salah satu raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga-Mu ya Rabb. Ya Allah, ringankanlah lidah kami untuk mendoakan mereka. Ringankanlah tangan kami untuk bersedekah buat mereka. Ringankanlah kaki kami untuk menjenguk mereka. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sebelum kami turunkan tangan kami yang hina ini ya Allah, terima doa kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Hilangkan sifat sombong, hasad, takabur dalam diri kami ya Allah. Mudah-mudahan setelah lebaran ini bersih hati kami ya Allah, dengan sifat tawaddu dan tawaddu kepadamu ya Allah. Jangan sampai keangkuhan kami membuat kami hina dan menjadi sombong. Ini akan membuat kami sengsara nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, selamatkan saudara kami di Palestina ya Allah. Selamatkan saudara kami di Gaza ya Allah. Selamatkan mereka ya Allah. Selamatkan saudara kami di Burma, Myanmar, China, India, dan dimanapun mereka berada ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ketuklah pintu hati kami ya Allah. Sadarkan kami ya Allah. Mudah-mudahan semakin hari kami semakin taat, semakin hari semakin rajin beramal ibadah, semakin hari kami semakin mendekatkan diri kepadamu, dan wafatkanlah kami kelak dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, terimalah segala amal dan ibadah kami, sampaikan usia kami ke bulan Ramadan yang akan datang. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa zakatana wa ibadatana kullaha. Allahumma taqabbal ya karim wa tub alaina innaka afuwur rahim ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.